بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولجميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين ولجميع السادة الصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى بدرجاته في الجنة وينفعنا ببركاته معلومة في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه وله علينا وفي هذا المسجد والمجلس ولنخص خصوصا ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمين في الدين ولمن دفن في هذه البكة أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, pecinta masjid, para penikmat beramal saleh di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita seluruhnya dari hari ke hari, masa ke masa, tahun berganti tahun, mudah-mudahan Allah tambahkan kemuliaan untuk kita dari dunia sampai akhirat. Bersyukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Sebab Allah Subhanahu wa taala masih saja percayakan untuk kita tanaman yang paling utama dan unggul, yaitu adalah tanaman iman, tanaman Islam. Bahkan Allah hiasi kehidupan kita dengan hidayah dan taufik. Nikmat-nikmat inilah yang menjadikan raga kita mampu, tubuh kita bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya kenikmatan iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil manusia sehebat apapun, setinggi apapun jabatan dan kedudukannya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan iman, Islam, hidayah dan taufik. Maka inilah yang patut untuk kita syukuri jamaah. Mudah-mudahan hari-hari yang kemarin Allah berikan iman, Islam, hidayah dan taufik, sampai malam ini Allah masih berikan itu nikmat. Mudah-mudahan terus menerus perjalanan kehidupan kita sampai nanti kita bertemu dengan tapal batas akhir kehidupan kita, yaitu kematian. Allah masih tetapkan untuk kita iman, Islam, hidayah dan taufik. Sehingga dengan isyarat itu seluruhnya Allah berikan kepada kita mati dalam kemuliaan, mati husnul khatimah, mati bawa iman, borong amal-amal saleh, insya Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan waktu sambil menunggu waktu Isya, kita isi dengan kegiatan yang mulia bersama orang-orang yang mulia di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tempat akhirat kita juga mulia, masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali proses kajian kita pada malam hari ini dengan kita dahulukan tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka Al-Qur'annya masing-masing pada surah Al-Fatihah. Kita ingin berupaya memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Tentunya kita maklum bahwa suratul Fatihah kedudukannya sangatlah tinggi berbanding dengan surah-surah yang lain. Bukan lantaran surah-surah yang lain tidak memiliki nilai kemuliaan, tidak memiliki hormah, nilai kehormatan yang begitu hebat di mata Allah, tidak. Namun Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ulama adalah Ummul Quran, inti dan induk daripada semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu suratul Fatihah juga menjadi satu rukun di dalam solat kita. Baik tidaknya solat kita berkualitas atau tidak berkualitasnya kita punya solat, juga satu di antaranya adalah ditentukan dengan bagaimana kita membaca suratul Fatihah di dalam solat. Kita dahulukan dengan ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan tameng benteng untuk kita sehingga enggak mudah terkecoh dengan tipu muslihat syaitan, khususnya pada saat kita beribadah baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah
رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan kepada makra bacaan kita, yaitu pada surah Al-Baqarah. Ayat keberapa surat Al-Baqarah? 83. masuk ke 84 Masuk 84. ya. Pembahasannya baru. belum semua Wabil walidaini ihsana. Baik. Mohon disimak bacaan saya. Saya tidak memberikan contoh seperti surah atau ayat yang baru untuk kita garap, namun cukup kita baca sekali saja. Ya, sifatnya adalah pengulangan. Saya baca sekali, kemudian para jamaah ikut di belakang saya. Saya komandokan dengan komando hitungan 1, 2, 3 bunyi. 1, 2, 3 bersuara. Suratul Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Sama-sama. Jamaah bapak dan ibu gabung. 1, 2, 3. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. 1, 2, 3. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. 1, 2, 3. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya. Gaya bahasa dan juga baca ibu dan bapak sudah bisa dibedakan mana orang yang memang senang dengan majelis Quran dengan orang yang nggak hobi duduk di dalam majelis Quran. Memang harusnya begitu. La yastawil a'ma wal basir. Nggak sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta atau nggak bisa ngelihat. Nggak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Dan perbedaannya nggak tibang-tibang, orang Betawi bilang. Perbedaannya dari ujung ke ujung, utara, selatan, timur, barat. Jadi yang tadi saya rasakan, titik-titik yang memang harus ditahan bacaan, ditunaikan hak-hak madnya, sudah terasa. Di pendengaran saya, di telinga saya sudah cukup baik, meskipun belum sempurna. Ya, cukup baik, lebih baik, terbaik, sempurna. Memang masih terus tingkatannya. Makanya itu kita jadikan sebagai acuan dan juga tasji', motivasi untuk kita tetap ngaji dan ngaji. Ya, alhamdulillah. Ayat 83 suratul Baqarah. Ya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Bahasannya masih tentang perjanjiannya Bani Israel, kelompok daripada keturunan Nabi Allah Ya'qub, yang janjinya nggak main-main, bukan lagi kepada makhluk tapi kepada Allah. Ya. Sehingga apa saja pesan-pesan dan ikatan janjinya orang-orang Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, coba minta tolong dibaca terjemahnya, seri tilawahnya. Paham Bali, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Namun kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Ngeri juga kalau jadi kelompok Bani Israel. Allah udah stempel dengan manusia atau komunitas orang-orang pembangkang. Kalau namanya orang membangkang kan bukan sekali doang dinasihatin terus dia noleh, dia ogah. Enggak. Yang kedua kalinya dimanut, enggak begitu. Kalau pembangkang acap kali saban, orang tahu bilang. Ya, dibilangin ogah mulu dia. Kalaupun iya di belakang nggak ngelakuin apa yang dianggukin di hadapan orang yang ngasih perintah, yang ngasih nasihat. Ya, ada bahasa rada
cukup untuk shock terapi. Ndablek apa namanya? Batu. Tambang. Teka. Wah, apa lagi tuh? Oh, biasanya banyaknya istilah kata menunjukkan bahayanya itu sifat. Ya. Menunjukkan bahayanya itu sifat. Kayak orang pelit. Banyak banget tuh julukannya orang pelit. Kikir, pelit, medit, buntut gasir, tengkok dalam, koret, pantat kuning, banyak. Ada lagi? Buntut gasir udah tadi disebut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kemarin kita membahas tentang perjanjian itu seputar janganlah engkau wahai Bani Israel menyekutukan aku, kata Allah. Dalam bahasa Allah, firman Quran Suratul Baqarah ayat 83, la ta'buduna illallah, jangan kau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bahasannya lampau, ya. Juga saya urai betapa bahayanya orang yang kalau sudah terjerembab masuk ke dalam lubang dan petaka kesyirikan, ngerinya minta ampun. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala nggak punya resep untuk ditebus taubat seseorang yang apabila dia udah punya kesalahan yang benar-benar dalam banget, dalu kalau angin tuh, yang sampai Allah bilang apa? La yaghfiru ayyushraka bi syai'ah, nggak bakalan gue kasih ampunan bagi orang yang menyekutukan aku dalam sesembahannya, dalam pengabdiannya. Makanya ada orang-orang mutasyaddidin yang ekstrim dalam memahami tentang pengabdian. Kalimat pengabdian nggak ada itu untuk masyarakat, pengabdian untuk negara, tapi pengabdian hanya untuk Allah. Kalau hanya untuk sosial, pengabdian sosial, pengabdian masyarakat, pengabdian negara, seumpama, ya, gunakan kata bakti, ya, karena abdi itu secara letterak itu dipahami maknanya adalah sembah. Bayangkan kalau disebut hamba Allah, Abdullah, betul, ya, penyembahan hanya untuk Allah, pengabdian hanya untuk Allah. Nah, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala yang tawwab, memberikan taubatnya, yang afu, yang maha memaafkan, ghafur, menghapuskan dosa. Kalau nemuin ada hambanya yang dengan sengaja atau nggak sengaja dia melakukan tindakan dosa, kesalahan, kekeliruan dan kemaksiatan di lain daripada kesyirikan, maka subhanallah, Allah yang Rahman Rahim, Allah yang memiliki utara dan selatan, timur ke barat, semua isi alam semesta, masih kalah dengan sifat penyayangnya Allah bagi mereka orang-orang yang mau taubat dari kesalahannya. Ada doa imam kita rawatib, Bapak Hifzi Ansori, yang seringkali beliau baca tuh. Tapi yang saya amatin seringkali beliau baca ketika Ramadan. Apa Iqbal lupa tuh ya tuh. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, betapa hebat ku perbuat maksiat banyak bagaikan pasir di lautan. Kalau tuh interpretasi secara bersahaja atau artian secara bebasnya, bapak punya kesalahan, ibu punya kesalahan, saya juga banyak maksiatnya. Seberapapun banyak kemaksiatan kita, meskipun memenuhi semua isi semesta alam ini, awsa' min dzunubina, Allah punya maghfirah, ampunan yang lebih luas daripada substansi inti daripada kesalahan kita.
Jadi makanya bodohnya orang kalau udah berbuat salah kemudian gak mau istighfar, bodoh. Kenapa? Karena Allah ada siapin tuh. Gampang hidup nih prinsipnya. Kalau gatel, garuk, ngantuk, tidur, lapar, makan. Ya. Berbuat dosa, buru-buru istighfar. Cepet-cepet tobat. Semuanya dikasih jalan keluar sama Allah. Kalau Allah bengis, kalau Allah jahat, begitu Allah jebak manusia masuk ke dalam lubang kemaksiatan, kemudian Allah nggak kasih jalan luar lagi tuh untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Artinya nggak ada istilah tobat. Dan bahkan umat Islam harus bersyukur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak dijadiin umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Allah Musa. Kenapa? Udah lewat tuh bahasan. Cara bertobatnya pengikut Musa bukan dengan istighfar, bukan hanya dengan bertaubat, tapi dengan apa? Faktulu anfusakum. Tapi dengan bunuhlah kalian punya diri dan nyawa, ruh Anda lepaskan, baru Allah terima taubatnya. Tuh, udah lewat tuh ya? Udah lewat. Dah. Itu salah satu daripada perjanjian Bani Israel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil perjanjian tuh zong, kata anak sekarang. Zong. Kecewa Allah, marah Allah, murka Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah perintah kita untuk menyembah Allah dan jangan ada tindakan syirik di hadapan Allah, maka lanjutkan. Tadi haknya hak Khalik, sekarang langsung masuk hak makhluk. Yang paling lebih dulu menduduki hak makhluk yang harus kita tunaikan adalah orang tua. Siapa anak yang nggak punya orang tua? Siapa anak yang nggak punya orang tua? Pengecualian hanya bapak moyang kita, amak nenenda tercinta kita. Siapa? Adam dan Hawa. Permulaan penciptaan dari jenis makhluk-makhluknya Allah bernama manusia, Adam Hawa. La haula wala quwata illa billah. Sampai saya punya guru, saya tambahin informasi nih untuk poin yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Satu di antara sekian banyak bahayanya orang, seorang anak kalau udah berbuat salah sama orang tuanya, ya, dosanya besar. Dosa besar. Cara pengampunannya harus betul-betul tulus dan ikhlas dari hati orang tua, mengeluarkan kata maaf kepada anaknya. Itulah yang membuat hikmah kenapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dengan cara yatim. Belum tumbuh akil baligh, remaja bahkan dewasa, Nabi juga udah ditinggal oleh ibunda tercintanya Siti Aminah. La haula wala quwata, sehingga Allah tutup potensi Nabi untuk melakukan kesalahan kepada kedua orang tua. Yang ngablak tuh kita. Ya, pintu neraka ngablak, surga juga ngablak, tergantung gimana kita mau napakin ke jalan yang mana. Kanan silahkan, kiri juga oke. La haula wala quwata. Dah, ya. Sampai kemarin saya sampaikan apa? Dosa yang paling didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak nunggu di akhirat, tapi di dunia udah Allah perskot kasih DP, adalah doa apa? Dosa ukuk, durhaka sama orang tua. Nah, sekarang nih kita masuk wadzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Jamaah, sebelum kita berbuat baik kepada orang lain di luar kerabat dan nasab kita, maka yang paling berhak untuk kita tunaikan adalah kekerabatan. Kita perlakukan secara baik. Dalam soal apa aja? Bantuan secara pangan, bantuan secara ekonomi, duit secara nyata konkretnya, ya. Yang paling harus terpintas di dalam benak kita kalau pengen ngebantu sebelum orang lain adalah dzil qurba, kekerabatan. Kerabatan itu ada dua, ada yang mahram, ada yang non mahram. Ini bahasan sebenarnya fikih, ya, bahasan fikih. Siapa dia kerabat yang mahram? Kerabat yang mahram adalah mereka yang memiliki lintasan atau jalinan secara khusus darah dan juga daging. Bapak ke anak, ibu ke anak, anak ke kedua orang tuanya.
cucu ke kakeknya, terus menerus ke atas. Begitu juga dari anak terus menerus ke anaknya, ke cucunya. Itu pintasan kerabat namanya, yang apa ya? Mahram. Ya, ke kanan ke kiri, paman kita, bibi kita, uak kita paling layak untuk kita perhatiin lebih dulu sebelum siapa? Sebelum orang lain yang juga barangkali konteksnya sama-sama ngebutuhin. Kan ada istilah infak dan sodakoh, ini umum dan khusus aja. Bahkan zakat masuk kepada bagian infak. Makanya ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu yaitu zakat, kecuali hal-hal yang berbau zakat. Nggak boleh seorang anak abong-abong dia temuin. Ada memang Al-Qur'annya, ayatnya di dalam suratul Baqarah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Infak yang paling baik, Pak, Bu, berbagi kasih dan cinta yang paling baik, paling dekat dengan surga untuk kita jangkau adalah kepada siapa? Pos orang tua. Pos orang tua. Ini kalau yang bukan wajib. Tapi kalau wajib nggak boleh. Gue mau bayar zakat nih, kemana kira-kira ya? Oh iya, katanya pemberian yang paling baik adalah kepada orang tua. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua sejatinya adalah orang yang justru harus kita tanggung nafkahnya. Ya, baru untuk lebih luas lagi. Kecuali yang lebih luas lagi ada siapa? Misalkan contoh sepupu. Itu yang non mahram tuh. Yang mahram tadi dari titik kita, bapak, kakek, nenek, terus ke atas, ke bawah, anak, cucu, terus cicit, apa lagi itu sebutannya, terus ke bawah pokoknya. Wak, bibi kita, paman kita, dari yang bapak atau dari yang ibu kita, tuh ya, ke kanan ke kiri pokoknya. Itu yang mahram. Yang bukan mahram nih, siapa dia? Sepupu, anak-anak daripada bibi dan paman-paman uak-uak kita. Tuh, ya. Jadi kalau untuk zakat, infak yang wajib nggak boleh. Tapi kalau untuk yang sunnah-sunnah, kudunya kita punya bolak mata, ngeliriknya, ngelihatnya, ngelongoknya ke kerabat kita. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Nah, makanya terapannya untuk besok nih 10 Muharram. Mudah-mudahan usia kita panjang, bisa ngambil banyak fadilah keutamaan di dalam 10 Muharram, hari yang paling baik juga tuh. Ya, yaumu nusratillahi ala anbiya'i, hari di mana Allah Subhanahu wa taala punya pertolongan, mukjizat yang besar diberikan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Bantuan Allah itu kebanyakan kepada para nabi dan rasulnya adalah di 10 Muharram. Ya, dan biasa 10 Muharram kita juga nyantunin anak yatim. Yatim yang mana? Tuh, kerabat. Ini setelah ini nih, wadil qurba wal yatama. Combine deh, paduin, ya, ya sepupu juga. Nah, kebetulan juga emang paman gue meninggal, jadi ini adik sepupu emang yatim dia, atau adik anaknya sepupu, maaf, anaknya sepupu yatim dia, meninggal dunia. Sebelum yang lain-lainnya, maka bantu dulu kekerabatan kita. Kenapa? Itu untuk menjaga keutuhan silaturahim kekerabatan di dalam apa disebutnya syajarah atau pohon keturunan secara luas. Makanya banyak keluarga-keluarga yang bikin arisannya, arisan keluarga. Itu untuk apa? Ngejaga ukhuwah tuh, bikin erat kekerabatan tuh. La haula wala quwata. Ya, artinya kerabat memiliki nilai yang juga cukup tinggi, bahkan setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsana, yaitu setelah orang tua kita harus perlakukan secara baik. Ya, kerabat kudunya juga begitu. Kalau dihitung ini instruksi, perintah dari atasan, ya, ini yang ketiga malah. Makanya ya udah, ya, kalau emang ada dulu pernah ada ketersinggungan kita dengan kerabat-kerabat kita, adik kandung dengan kakak kandungnya, ya, kelar, udah selesai, kelar, selesai. Kadang kita begitu, kalau udah kena clash aja, justru dengan kandung sendiri,
permusuhannya boleh jadi lebih-lebih daripada orang di luar kekerabatan kita. Ya, bantu kerabat kita. Ini saya pantul balik untuk saya sendiri. Jamaah mau ngambil manfaatnya silahkan, dianggapnya baik silahkan. Insya jangan sampai kalau kita bisnis sampai orang ada bilang begini kan, ya duit dong, duit mah nggak kenal saudara. Wa ilaha illallah. Ya, duit nggak kenal saudara. Ya, kalau gue landasannya kerabat mulu ya nggak ada untungnya gue. Dikit-dikit bantu mulu keluarga, dikit bantu. La haula wala quwata illa billah. Nah, wal masakin, orang-orang miskin secara menyeluruh, secara global, umum. Bayangkan tuh, kerabat dulu, baru kemudian ya yatim, setelah itu baru masakin. Kan berarti kedudukannya itu kerabat tinggi banget. Baru disusul sama yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Makanya tadi saya bilang tuh, singgung sedikit 10 Muharram. Ya dari sekarang deh, barangkali kita punya usaha bisnis ya dari sekarang misalkan 10.000 sampai nanti 10 Muharram. 10 Muharram berapa Agustus sih sekarang? Berapa Agustus? Hah? 10 Muharram terapannya hari Senin. Ini masih ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari. Coba 10.000 jadikan 5 hari jadi 50.000. Panggil aja siapa anak yatim. Kalau pengen lihat ini, ya udah, ponakan kita. Siapa yang yatim? Yang anak saudara kita udah meninggal dunia, kasihin aja 50.000. Ya, 10 Muharram. Girangin anak-anak ya yatim. Atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrik hajatak. Itu dalam kitab yang biasa Abu ya baca tuh, Kupas Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, dikarang oleh Syekh Sayyid Al-Hashimi. Ada hadis dituliskan begitu dalam kitab tersebut. Atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrik hajatak. Adakah kalian wahai sahabatku ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lembut, hati yang lunak, bukan hati yang keras, yang tambang tadi itu, pembangkang. Hati yang lunak tuh ciri dan tandanya kalau ada orang ngajak kepada dirinya untuk melakukan kebaikan, mudah dan gampang untuk disambut batinnya secara baik. Ntar ada taklim tuh di situ, taklim yuk, ayo. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Pak Jajak panggil tuh, pita suaranya Pak Jajak, tapi panggilan itu siapa? Allah. Jak, gue minjem pita suara lu Jak, kata Allah. Gue pengen ngajak orang biar sholat, diajak sama Allah, ayo sholat, ayo menang. Nah, orang yang punya hatinya lembut, lunak, ketika diajak oleh Allah dalam hal yang baik, ibadah dan ketaatan, gampang, udah langsung hayu aja udah. Kata Rasul, kalau pengen punya hati yang lembut, berbalik keadaan, dan Allah jauhkan daripada qaswatul qalb, hati yang sukar masuk ke dalamnya hidayah Allah, ajakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak taklim, kalau diajak ibadah, kalau diajak majelis zikir, bawaannya banyak banget alasannya. Ada aja yang diucapin pokoknya, sampai ujung-ujungnya nggak hadir dia, ogah aja. Ya, itu qaswatul qalb. Kata Rasul, kalau mau punya hati yang kayak begitu, wa tudrik hajatak, semua ente punya hajat dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah ente ngerintih sedikit, kemudian aku langsung berikan itu obatnya. Rintihan berbalas dengan obat. Keinginan dikasih dengan apa? Hajatnya itu manusia. Kata Rasul, 3 lakuin. Pengen hati lembut, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamil yatim, sayangin anak yatim. Wamsah ra'sahu, sapu tuh anak dengan usapan di kepalanya, dengan telapak tangan kita, dengan rasa cinta dan perhatian. Wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik. Yang ketiga, setelah sayangi atau santuni anak yatim,
belai kepalanya, kasih makan dari jenis makanan yang kamu makan. Yalin qalbuk wa tudrik hajatak. 3 ente lakonin kata Rasul, maka ente punya hati yang lembut dikasih sama Allah, dan hajat ente segera moncer, jalannya mulus, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Santunin anak yatim, wamsah ra'sahu, belai kepalanya. Makanya bagus tuh kalau kita nih ngadain apa namanya? Santunan anak yatim, ya, pakai ada acara apa? Belai. Setelah dia salim sama kita, belai kepalanya. Buya dulu pernah punya kupasan tentang poin yang kedua, wamsah ra'sahu. Itu kata Buya, ada satu filosofi nilai tertinggi dalam orang yang ketika menyantuni anak yatim kemudian dia belai kepalanya. Apa kata Buya? Buya bilang, belayan kepala orang yang menyantuni anak yatim itu sungguh sebenarnya nih manfaatnya, nilai yang enggak kelihatan tapi ada kandungannya. Belayan orang yang menyantuni itu adalah untuk membersihkan segala bentuk kekotoran-kekotoran yang ada di kepala anak yatim. Sampai maaf, Buya jabarin lebih luas lagi. Kata Buya bilang apa? Makanya jangan suka kaget atau mati kita mendelik begitu. Kaget kalau ngelihat atau dengar ucapan anak-anak yatim rada kurang beradab. Vocabulary-nya, kosakatanya kadang-kadang ya nggak patut deh dicontoh sama anak-anak yang seusianya. Bahkan tingkat kenakalannya boleh jadi melebihi daripada umumnya anak-anak. Tapi karena itu juga nggak boleh orang yang mendengar dan melihat ulahnya anak yatim kemudian tulak pinggang, mate melotot, suaranya kenceng, ngomelin, ngehardik, nggak boleh. Fa'amal yatima fala taqhar. Kenapa? Ya mak, lo namanya yatim anak kalau udah ditinggal ame bapaknya, bapak tuh pendidik. Paling enggak unsur orang tua yang paling ditakutin sama anak itu adalah bapak. Kalau bapaknya udah meninggal, berarti ini anak hampir unkontrol, nggak terkendali ucapannya, sikapnya. Maka Abuyah bilang, jangan cuma bisa menilai, jangan bisa hanya sekedar melihat tuh anak yatim nakal, tapi jadilah anda penyantun si anak yatim dan pendidik untuk si anak yatim. Jadilah anda bapak masyarakat, kata Buya. Iya kan? Enggak, Waji nakoknya pecah. Kenapa? Kejebret ame bola blater yang nendang anak yatim. Dasar lo anak yatim lo ya, emang nggak tahu pendidikan. Ya iya, bapaknya udah mati 7 tahun yang lalu, nggak ada yang ngedidik soalnya. Jangan dihardik, ya bu, sianan dia. Kalau mau sini, nggak boleh lagi ngomong begitu ya. Nih, permen ke, asal ngebahagiain hati anak aja. Ada kan tuh dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunan di dalam surga yang Allah khususkan, yang masuk ke dalam bangunan itu adalah orang-orang yang pinter bikin girang hati anak kecil, termasuk anak yatim. Apa lagi itu? Anak-anaknya Nabi, anak-anaknya Rasul. Ya, yeah, orang yang senang bikin nyenengin hati as-sibyan, anak-anak kecil. Nenggak, nakoknya pecah, habis digamparin tuh anak yatim. La haula wala quwata illa billah. Ya, tuh sapu nih, karena ada omongan ANJI-nya, BABI-nya, ya, ada omongan-omongan kotor. Sapu tuh, sapu. Ada orang juga yang bilang begini, kalau misalkan yatim dari depan ke belakang, kalau dipiatu dari belakang ke depan. Yatim piatu gimana dia Ustaz? Wak-wak aja udah kepalanya. Begitu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, wa at'imhu min ta'ami. Kalau nanti kita dapat rezeki yang berlebih, 10 Muharram, ajak anak-anak yatim, 5 kek, 10 orang kek, ya semampunya kita. Makan, kasih makan dia. Tapi begitu kasih makan, kata Rasul, jangan dibedain dengan santapan yang biasa hari-hari ente santap bersama istri dan anak-anak ente.
Dari jenis berasnya, beras yang 10.000 ente makan tiap hari sama istri dan anak, kasih juga pada saat ngehidangin anak yatim beras yang 10.000. Biasanya kita kebuli berasnya basmati untuk istri dan anak-anak kita, pas nyantunin anak yatim yang 6.500 isi kutu semua. Jangan. Itu namanya maki-maki anak yatim tuh. Nggak boleh. Buahan hidangin, lauk pauk yang enak-enak, yang sekiranya dia bakalan girang kalau dia nyicip, dia ngunyah, dia mapak untuk makanan yang kita hidangin, bikin girang pokoknya tuh anak yatim. Insya nggak boleh dibeda-beda. Tuh wal yatama wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang miskin. La haula wala quwwata illa billah. Saya punya guru saya bilang begini, hampir senada dengan isi ceramah-ceramahnya Kiai Zainuddin MZ ketika beliau masih hidup. Sekarang kan rekaman-rekamannya kan diabadikan tuh, di-upload di YouTube ya. Ada kesamaan pemahaman. Kata Zainuddin MZ menyunting hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah girang kalau ada orang kaya dia sedekah. Terus Allah tapi lebih girang kalau ada Allah lihat orang miskin juga sedekah. Allah girang kalau ngelihat ada manusia paruh baya, udah rentah, lanjut usianya, kerjaannya bolak-balik mondar-mandir mulu ke masjid, ibadah aja, girang Allah. Tapi Allah lebih girang lagi kalau ada orang yang masih muda tapi udah terbiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari nggak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan payungan tameng dari Allah, dibentengin sama Allah di hari kiamat, yang nggak ada lagi orang yang bisa menjaga kita. Di dunia punya centeng, punya bodyguard, tapi nanti di hari kiamat bodyguard sendiri lari tunggang langgang cari kanopi, cari tempat berteduh, melainkan daripada naungan Allah. Selain naungan Allah nggak ada. Di antara 7 golongan itu adalah ada 1, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang biasa udah dia beribadah, terdidik dari kecilnya hidup di lingkungan yang agamis. Cara dia beribadah sama seperti ibadahnya orang yang udah tua. Kalau saya punya pemahaman, anak kecil atau menjelang baligh dia udah terbiasa ibadah, berarti kalau ada punya orang tua yang dia punya anak, masukin ke pondok 1 kali 24 jam kurang lebih, dia bakalan terus terdidik dengan apa? Gaya ibadah yang beragam di dalam pondok. Namanya doang ekstrakurikuler, tapi juga dipadukan dengan gaya ibadah. Nah, kata guru saya, orang-orang miskin tuh kalau seumpama kita pengen bikin hatinya dia girang, berbanding dengan kita punya ibadah, yang ibadah kita barangkali ini ibadah yang qiraatul Quran, dia kita sholat, terus kita zikir, kita tasbih, kita tahlil, kita tahmid, kita sholawat, zikir secara pribadi, ibadah secara pribadi. Kan kata Zainuddin MZ tuh dalam penjabaran dia hadis yang dia bawain itu belum bisa bikin hati Allah senang. Bener ya Pak? Ente sholat tuh kembalinya buat ente tenang, aman, nyaman, selamat di alam barzah, biar nggak dapat siksa kubur. Bohlamnya itu kan apa? Ya sholat, supaya kita nggak masuk ke dalam neraka sakor yang isinya apa? Ular berbisa semua. Ya sholat kita. Puasa, ya kita yang puasa, kita yang sehat. Mah jadi stabil malah justru. Iya Bu. Mah jadi stabil.
Gula kita keteken tuh, nggak naik lagi. Ya Pak, semua ibadah yang sifatnya adalah hablum minallah, sebenarnya Allah yang udah jamin ente bakalan ngerasain apa yang ente tanam, hasilnya panennya ente sendiri. Tapi yang bikin Allah senang apa? Ketika ente membuat senyum di wajah orang-orang miskin, itu yang membuat Allah senang. Makanya di sini dibobohin oleh Allah dalam firman-Nya, wabil walidaini ihsana wadzil qurba wal yatama wal masakin. Hak makhlukin yang keempat diduduki oleh siapa? Al masakin. Jangan bergelap mata atau bahkan memandang sebelah mata. Kalau ngelihat orang miskin pokoknya siapa dia miskin. Pokoknya katanya nggak enak aja deh nasib jadi orang miskin. Biar katanya jelek, tapi kalau orang kaya di kampung udah batuk enak aja orang hormatin. Tuh orang kaya tuh kalau batuk, ada orang kaya tuh batuknya lain tuh dia. Batuk tuh orang kaya. Tapi kalau orang miskin biar katanya murah senyum, dia senyum si miskin. Ada apa nih? Minjem duit lagi. Kemarin aja belum balik. Padahal belum tentu pinjem duit dia. Tuh miskin tuh nggak enak juga. Kadang orang salah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, lamma tala'tu, ketika aku diberikan satu kehormatan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dibuka oleh Allah dua pintu, surga dan neraka. Aku diperbolehkan untuk masuk, kata Rasul, inspeksi. Kalau bahasa di kantor-kantor sidak ya. Inspeksi mendadak. Sidak Rasul. Ittala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahliha. Aku diberikan oleh Allah kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Ternyata yang paling banyak aku dapati dari penduduk surga itu adalah dari kalangan para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Miskin yang kayak gimana? Ada juga miskin yang petang-petang justru mohon maaf. Miskin yang dia tahu keberadaan dia di alam dunia sedang Allah uji coba kesabarannya, sehingga modal dia menghadapi dunia ini yang serba kecukupannya adalah tabah, sabar. Dia kembaliin itu kepada Allah, ridho dengan keputusan Allah, sampai mati dia sabar karena saking berkecukupannya dia punya kebutuhan. Mau beli ini cukup untuk ini doang, yang ini nggak kebeli. Mau beli ini doang yang kebeli, yang ini nggak bisa dimilikin. Sabar deh. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Jadilah anda orang-orang yang ridho terhadap paruhan dan bagian yang Allah udah kasih kepada kalian. Sungguh kalian akan Allah jadikan orang-orang yang paling kaya justru sifat qanaah, merasa cukup dengan Allah bagi itu, dengan paruhan yang Allah titipin ke kita. Itu kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, anda bagaikan seorang raja dengan berbagai macam fasilitas yang ada di dalam mahligai dan kastil serta istana. Itu orang qanaah. Tapi kalau udah miskin nggak sholat, ya Allah. Miskin mainnya nggak dalam masjid lagi, ya Allah. Nggak banyak minta, nggak mau doa lagi, ya Allah. Kesian yang kayak begini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Boleh saya lanjutin hadisnya? Mohon maaf ibu ya. Walamma ittala'tu 'alan nari, tapi ketika aku masuki neraka, fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Ketika aku masuki neraka, justru lebih banyak aku melihat manusia-manusia yang berambut panjang. Nah, gue lagi panjang. Berambut panjang artinya adalah wanita, perempuan yang kayak gimana? Perempuan yang nggak mengerti tentang syariah atau fikih perempuan, sehingga setiap ibadahnya yang diharuskan toharohnya, sucinya, istinjanya, ibu paling ribet loh bu. Kita orang laki nih, masalah yang di kelamin cuma soal apa? Sunat, udah kelar. Ibu ada haid, ada nifas,
ada istihadah lagi. Kalau nggak ngerti, nggak bisa itu memulainya kapan, menstopnya sholat juga kapan. Kalau nggak ngerti fikih wanita. Maaf nih, guru saya bilang, perempuan keluar dari rumah selangkah nggak pakai izin sama suaminya, neraka langkah-langkah yang selanjutnya. Tapi ada pengecualian. Perempuan boleh keluar rumah tanpa izin suami, bahkan kalau si laki nggak pakai ngizinin tuh perempuan atau istrinya untuk keluar rumah. Kalau satu tujuannya, kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sudah memiliki presiden atau pemimpinnya, suaminya, mau berangkat menuju kepada majelis taklim yang membahas tentang fikih wanita. Kenapa lagi tuh suami nggak mau ngajarin, nggak mau ngasih izin? Istrinya bilang, bang, ini darah gimana ya? Udah seharian, udah bersih, tapi kok keluar lagi ya? Gua nggak tahu deh yang kayak begitu. Bang, nih ngefleknya lagi, nih keluar nih, kira-kira gimana? Bang, kalau kata Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya, paling lama perempuan itu menstruasi adalah 2 pekan, 14 hari plus tambah 1 hari. Kalau masih keluar juga, maka nggak lagi dihukumi sebagai menstruasi, tapi darah yang keluar dihukumi sebagai istihadah. Kalau istihadah berarti wajib mandi junub, kemudian sholat seperti biasa meskipun keluar darah istihadah. Paling lama 2 pekan atau 14 hari. Bang, ini biasanya 7 hari, tapi kok ini cuma 1 hari doang bang, selesai? Loh iya, karena memang dalam fikih tuh Matan Ghayah wa Takrib yang dikarang oleh Syekh Abu Syuja Ahmad Al-Asfahani. Al-Afaf baca itu ya, Matan Ghayah wa Takrib. Al-Afaf ya, pakai baca itu tuh Matan Ghayah wa Takrib. Sehari semalam batas paling minim secepat-cepatnya perempuan dapat menstruasi. Ini malam keluar, besok stop. Umumnya 7 hari, sepekan. Ibu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kayak nyebar angket, wawancara berdiri di tengah-tengah perbatasan kota Baghdad dengan kota-kota yang lainnya. Berdiri, saban lewat orang perempuan, ibu berapa lama masa haidnya? Sekian. Ibu berapa lama? Sekian. Ibu berapa lama? Sekian. Jadilah istimbat hukum, kesimpulannya. Nah ini suami kita tanya, nggak tahu. Bang, saya mau izin pamit ya, daripada begini terus saya takut nanti sholat saya jadi nggak benar. Saya bilang masih, tapi sebenarnya saya udah bersih, sehingga saya tinggalkan waktu-waktu sholat yang saya anggap masih dalam keadaan haid. Saya nggak ngerti juga berapa lama nifas. Katanya 40 hari, kok saya masih 45 hari masih keluar, 50 hari masih keluar, padahal mentoknya batas maksim 60 hari. Kalau masih 48, 49, 50, 59 bahkan itu masih keluar, masih darah nifas. Kalau di atas daripada masa 60 hari, maka silakan ibu mandi junub, mandi besar. Kalau udah lewat 60 hari plus 1, maka itu keluarnya kayak istihadah atau darah-darah yang keluar di luar daripada masa haid dan nifas. Fikih nih. Tuh abang ditanya, nggak tahu. Izin bang, kemana? Ke Kampung Melayu, mau ke rumah Ustadz Anu, mau nyamperin Ustadz Fuad sampai ke Bekasi, mau nanya-nanya tentang fikih. Abang anterin yuk? Enggak, saya berangkat sama siapa ya? Nggak boleh pokoknya keluar. Bang, gimana dong? Abang udah nggak tahu, abang juga nggak ngasih izin. Tuh, saya punya guru mengatakan, maka dalam keadaan seperti ini, perempuan boleh keluar rumah untuk mengajar ilmu fikih wanita. Punya duit tapi di genggam aja, nggak mau panggil ustadz juga. Bininya mau keluar, mau paranin ustazahnya, mau cari gurunya, nggak boleh juga. Manggil ustadz nggak mau, keluar dana dan biaya nih. Tibang ke masjid diparanin sama lakinya. Nah mau gimana akhirnya? Yang ujung-ujungnya suami juga sendiri yang bakalan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Sebab di bawahan kita la haula wala quwata. Tapi ibu jangan pakai ini pasal untuk kebutuhan yang lain, kepentingan yang lain. Ya, bilangnya mau
belajar fikih wanita, nggak taunya nyang serang di mana? Tamrin City, Blok A, Blok B, jalan-jalan ke kokas, udah langkah ya neraka itu deh, nggak izin suami. La haula wala quwata illa billah. Tuh, justru pandangan Allah kepada orang-orang miskin tinggi derajatnya Pak, Masya Allah, tinggi derajatnya. Lebih banyak surga dimasukin oleh orang-orang miskin, justru kalau perempuan masuk dan mendekam kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diskriminatif ini saya menyampaikan, bukan, tapi untuk menjadikan setiap para wanita ngerti, faham, mawas diri. Di samping ini hadis, ada juga hadis yang membuat ibu termotivasi untuk bisa masuk surga. Gampang, taat sama suami, jaga kehormatan ibu, ya. Sholat 5 waktu, satu lagi, puasa sebulan suntuk bulan Ramadan, kecuali pas lagi pere seminggu, lagi haid. Yang udah menopause terus lanjut sebulan suntuk, betul? Kata Rasul, silahkan di hadapan pintu surga yang begitu banyak, Allah yang perintahkan. Lo mau tunjuk mana aja surga, silahkan. Kalau 4 udah terpenuhi, sholat 5 waktu dijaga, hiasi, meskipun nggak dihiasi dengan apa, yang sunnah-sunnah. Puasa Ramadannya, jaga kehormatan ibu, taat sama suami, selesai udah perkaranya wanita, gampang masuk surga. Itu yang nyangkut di neraka ibu-ibu yang bukan di kampung Melayu di Masjid Al-Atiq, bukan, yang ibu-ibu sono. Insya wa qulu linnasi husna. Dan ternyata janjinya orang-orang Bani Israel di hadapan Allah adalah untuk setiap pembicaraan dan ucapnya adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, bahasa kita, bukan ucapan yang nyinyir, nyibir, nyelekit. Insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Kita yang saat ini masih kolokan sama Quran, masih dikasih kesempatan dan nikmat manja sama Quran. Di masjid kita megang Quran, bahkan kita pahami isi kandungannya. Ntar di rumah kita balik lagi tadarus lagi Al-Quran. Bu, yakin kita yang cinta kepada Quran, nanti Allah kasih keturunan kita yang juga nantinya lebih cinta kecintaannya kepada Quran ketimbang kita. Insya kita udah nggak mungkin kayaknya nih hafazul Quran, menghafal Quran. Bukan sebenarnya nggak mungkin, mungkin aja. Ibnu Hajar baru bisa nimba ilmu di usia tua nih. Akhirnya menjadi orang yang mutabahir bil ilmi, banyak ilmunya. Cuman kadang-kadang kita yang udah bilang gua nggak mampu, kayaknya ya udah nggak dimampuin sama Allah. Cuman doa deh, mudah-mudahan ada keturunan kita. Barangkali yang nyangkut atu nggak apa-apa deh, yang hafal Quran. Insya Allah. Sebab kalau ada satu aja dari keluarga kita, keturunan kita, kontan langsung ya. Kalau nggak anak, cucu, cicit deh. Di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, satu orang yang hafal Quran, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 nama untuk digeret tuh bapaknya ke, emaknya ke. 10 dari nama keluarganya dimasukkan ke dalam surga. Kalau anak kita ya masa kita emaknya nggak masuk, masa kita bapaknya nggak masuk, ya. Kalau kita kakeknya, kalau kita neneknya, cucu kita yang hafal Quran, masa iya nggak dipanggil kita? Ya bu, insya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mampukan diri kita untuk bisa puasa Tasu'a dan Muharram. Berarti hari Minggu dan hari Senin. Iya, hari Minggu dan hari Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita dari segenap potensi ancaman fitnah akhir zaman, baik untuk kita, kehidupan kita, atau keturunan-keturunan kita di masa mendatang mereka. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, saya juga minta doa untuk suratul Fatihah. Saya punya istri yang juga sedang dalam keadaan hamil muda. Mudah-mudahan Allah jaga janinnya dan juga cabang bayinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah taala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.